pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Pepaya, buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana, rasanya manis tidak kalah, membikin badan sehat segar. Pepaya, jeruk, jambu, rambutan, durian, duku, dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan pepaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini, di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang ceria ini, Miss Ayu dapat kembali menyapa teman-teman semua melalui video pembelajaran. Mana-mana alhambra, ini alhambra. Mana-mana Ayah Sofia, ini Ayah Sofia. Mana-mana kelas 3, ini kelas 3. Oke, good job. Terima kasih teman-teman untuk semangatnya. Teman-teman keren. Oke teman-teman, hari ini kita kembali belajar tentang tematik ya. Jika tadi sebelum mulai kita sama-sama sudah bernyanyi. Bernyanyi lagu apa teman-teman? Ya, pepaya, mangga, pisang, jambu. Nah, berarti itu buah-buahan atau benda? Iya, itu buah-buahan. Nah, buah-buahan itu berasal dari mana sih? Ada sendiri, teman-teman membuatnya, atau itu berasal dari tumbuhan ciptaan Allah? Iya, betul. Buah-buahan itu merupakan tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, bicara tentang tumbuhan, jika sebelumnya teman-teman sudah belajar tuh tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Coba deh sebelum kita mulai lebih jauh tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, misalnya ingin mengajak teman-teman untuk mengamati sekitar. Coba teman-teman ingat, kira-kira di sekitar kita itu tumbuhan banyak gak sih yang berasal dari biji? Iya, betul. Ternyata jika kita amati, di sekitar kita itu banyak tumbuhan yang berasal dari biji. Ya, seperti jambu itu dari biji, pepaya dari biji, dan masih banyak lagi. Biji itu, teman-teman, dari biji itu ternyata jika ditanam, dia lama-lama akan bertumbuh menjadi kecambah. Lalu dalam jangka panjang akan berubah menjadi tanaman kecil dan lama-kelamaan akan menjadi tanaman besar. Jika sudah jadi tanaman besar, akan menghasilkan buah lagi. Dan buahnya akan ada bijinya lagi. Jadi seperti itulah proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Lalu teman-teman, ternyata tumbuhan itu banyak loh manfaat untuk manusia. Contohnya apa saja? Ya, untuk menghasilkan oksigen bagi manusia untuk bernafas. Lalu tumbuhan juga bisa sebagai bahan makan. Lalu pakaian kita pakai juga ada yang berasal dari tumbuhan juga. Bahkan tempat tinggal juga yang bahan dasarnya dari tumbuhan. Jadi Masya Allah ya teman-teman ya, tumbuhan itu begitu banyak manfaatnya untuk kita. Yuk sama-sama kita lanjut pembahasan tentang tumbuhan. Nah, bicara tentang tumbuhan, ternyata tumbuhan itu ada yang perkembangbiakannya melalui alami, ada juga yang buatan. Nah, pertama untuk di video pertama ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan alami tumbuhan. Nah, tumbuhan itu berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda teman-teman. Ada yang tumbuh dari tunas, ada juga yang berasal dari biji-bijian. Yang tadi seperti misalnya sudah jelaskan, apa saja tumbuhan yang berasal dari biji-bijian? Ya, ada mangga, ada jeruk, ada pepaya, dan juga jambu. Bisa teman lihat ya di layar ya. Lalu untuk tanaman yang tumbuhnya dari tunas ada apa saja?
Iya, ada cocor bebek. Bukan sosor bebek ya, tapi cocor bebek. Lalu ada pohon pisang, ada juga bambu. Nah, itulah contoh dari tumbuhan yang berasal dari biji, juga yang tumbuh dari tunas. Nah, kira-kira proses perkembangbiakan kedua itu sama atau berbeda? Yuk sama-sama kita bahas. Nah, pertama kita akan bahas tentang tumbuhan yang berasal dari biji. Nah, namanya juga berasal dari biji, pasti awalnya dari biji dahulu. Dari biji, lalu beberapa biji tersebut kita tanam di media tanah atau media lainnya. Nanti biji tersebut lama-kelamaan seiring berjalannya waktu akan mulai berkecambah dan akhirnya biji yang sudah berkecambah lama-kelamaan akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah itu seperti teman lihat ya pada gambar atau layar di samping. Nah, jadi kecambah itu seperti yang sangat muda dan kecil ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih di layar. Lalu kecambah itu lama-kelamaan yang tadinya sangat muda, lama-kelamaan kecambah itu bertambah besar dan akhirnya tumbuh menjadi tanaman muda. Nah, oke. Jika sudah menjadi tanaman muda, berarti teman-teman bisa lihat nih pada layar, daunnya bertambah banyak, bahkan batangnya juga bertambah kokoh. Jika sudah dari tanaman muda, akan tumbuh menjadi pohon kecil. Ya, pohon kecil itu ditandai dengan daun yang semakin bertambah, batang yang semakin kuat, dan akarnya juga yang bertambah panjang. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, jika teman-teman merawatnya dengan baik, akan tumbuh menjadi pohon dewasa. Wah, terbayang nggak? Manusia saja dewasa, tumbuhnya besar. Apalagi pohon. Iya, jika sudah menjadi pohon dewasa, pohon tersebut akan menghasilkan buah. Nah, buah tersebut jika sudah matang bisa dipetik dan bisa kita konsumsi. Pasti enak ya. Nah, dari buah tersebut biji bisa kita manfaatkan lagi, bisa kita tanam lagi dan kita kembang biakan untuk menjadi tumbuhan-tumbuhan berikutnya. Nah, jadi itulah ya proses perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari biji. Berikutnya, yang kedua, tumbuhan dari tunas. Nah, tadi kita sudah bahas ya, contohnya ada cocor bebek, pisang, dan juga bambu. Nah, seperti contoh di samping, ini ada pohon pisang. Nah, kalau tumbuhan dari tunas itu berbeda. Kalau biji itu dari biji, sedangkan kalau tunas itu dari tunas ya teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Di situ ada pohon yang besar, ada pohon yang kecil. Nah, pohon yang kecil ini disebut sebagai tunas. Nah, tunas ini lama-kelamaan dia akan tumbuh tambah besar, tambah tinggi, mengeluarkan daun, daunnya tambah banyak. Nah, seiring berjalannya waktu, jika sudah menjadi tumbuhan dewasa juga dapat menghasilkan buah untuk tumbuhan tertentu ya, seperti pada pohon pisang ini teman-teman. Nah, itulah perbedaan dari tumbuhan yang berasal dari biji dan tumbuhan dari tunas. Bagaimana teman-teman sejauh ini? Sudah mulai paham? Oke, teman-teman, good job. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang mosaik atau mozaik ya. Nah, teman-teman pasti sudah pernah kan mengerjakan mozaik? Yuk kita sama-sama mereview tentang mosaik ya. Mosaik itu merupakan karya menyusun atau menempel keping-kepingan kecil bahan untuk membentuk gambar atau suatu benda. Nah, bahan yang dapat digunakan itu bisa dari potongan daun, bisa dari biji-bijian, bisa juga potongan kertas maupun potongan keramik. Nah, ini ada beberapa contoh karya seni mosaik. Yuk sama-sama kita lihat. Ada yang berupa gambar apa teman-teman? Yang pertama itu ada gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu ini merupakan mosaik dari biji-bijian. Bisa dilihat ya, ada biji kuaci, ada biji kacang hijau, dan biji-biji lainnya. Lalu yang kedua, ada mosaik dari potongan kertas. Ada potongan kertas apa kira-kira ya? Kertas origami maupun kertas lainnya.
Lalu gambar yang ketiga ini ada gambar apa teman-teman? Ikan. Nah, ikan ini merupakan mosaik dari potongan keramik. Ya, Masya Allah, semuanya bagus-bagus ya teman-teman. Jadi itulah karya mosaik. Ya, bisa menggunakan dari berbagai macam bahan. Lalu kita tempelkan dan membentuk suatu gambar atau suatu benda. Berikutnya kita akan bahas tentang bermain bersama teman. Yuk kita lihat gambar yang pertama. Nah, di gambar ini ada dua kelompok yang sedang bermain. Bermain apa? Hap, hap. Ya, bermain melompat ya. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu membentuk rintangan. Lalu kelompok yang kedua adalah melompati rintangan. Kelompok yang pertama itu duduk saling bersejajar dan kaki sedikit terbuka dan telapak kaki menempel dengan teman yang ada di depannya. Ya, saling berhadapan ya. Lalu kelompok yang kedua siap untuk melewati rintangan tersebut. Rintangannya berupa kaki-kaki dari para temannya. Jadi kelompok kedua harus melewati kaki-kaki tersebut. Namun saat melewatinya pun juga harus berhati-hati agar tidak mengenai kaki temannya dan dapat memenangkan permainan. Nah, dari permainan ini teman-teman dapat melatih kemampuan melompat kita. Ya, jika tadi bermain melompat melewati rintangan kaki teman. Nah, kita lihat yuk gambar berikutnya. Gambar berikutnya adalah bermain bersama dengan teman-teman juga. Nah, kalau bermain bersama teman-teman berarti kita butuh kerjasama kan ya? Iya, betul, kita butuh kerjasama. Kira-kira permainan yang butuh kerjasama apa saja sih? Ada sepak bola, ada juga tarik tambang. Siapa yang senang main sepak bola? Aku. Oh, siapa yang senang main tarik tambang? Aku juga, Miss. Masya Allah, Miss Ayu yakin deh kalau teman-teman kelas 3 Alhamba dan Ayu Sofia semuanya pandai bermain dan senang bermain bersama dengan teman-teman. Good job ya. Nah teman-teman, kerjasama dalam bermain itu sangat penting. Kenapa? Karena dapat menumbuhkan kebersamaan. Selain itu, nah kalau kita bermainnya bersama, saling mengerti, saling menghargai, nah akan tercipta suasana rukun dan nyaman. Sehingga kalau kita main, insya Allah bisa terhindar dari yang namanya perselisihan. Jadi kita mainnya nyaman, kita mainnya santai dan pastinya mengembirakan. Nah, sikap bersatu dalam permainan kelompok dapat dilakukan dengan cara tidak saling menyalahkan ketika mengalami kekalahan. Nah, ini adalah kuncinya. Ketika teman-teman bermain bola bersama teman-teman atau bermain tarik tambang dengan temannya, ketika kalah sebaiknya tidak saling menyalahkan ya nak ya. Namanya juga kerjasama, pasti kerjanya sama-sama, bukan satu orang saja. Oke? Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya harap teman-teman dapat menikmati video hari ini ya. Oh iya, saya minta tolong sama teman-teman, setelah teman-teman nonton video ini, tolong like, share, dan subscribe-nya. Oke, good job. Terima kasih kepada teman-teman. Tetap jaga kesehatan.